Apakah timnas Indonesia membutuhkan striker saat ini? Halo, Sobat Bola Bocor. Kembali lagi, saya ingin membahas sedikit tentang timnas Indonesia, di mana seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia atau pelatih timnas Indonesia itu Sinteyong saat ini tengah berburu pemain berposisi lini depan atau striker diaspora, teman-teman. Yang jadi pertanyaan, apakah menurut teman-teman semua, timnas Indonesia saat ini membutuhkan striker diaspora? Sementara kita udah mempunyai beberapa striker yang udah kita saksikan bermain untuk timnas Indonesia. Di antaranya ada Rupais Curik, Dimas Derajat, ada Hoki Caraka, Dendi, dan ada beberapa striker-striker yang belum saya sebutkan namanya, teman-teman. Kalau pertanyaannya seperti tadi bahwa apakah timnas Indonesia membutuhkan striker diaspora? Menurut saya iya, kita masih membutuhkan striker diaspora. Tapi tentunya bukan striker yang biasa-biasa saja, teman-teman. Kita membutuhkan striker yang mapan. Bukan juga mapan secara usia saja, tapi mapan dari segala bentuk di lini depan, baik dari segi finishing, baik dari segi penempatan posisi. Pokoknya kita membutuhkan striker yang benar-benar striker yang goal getter. Ketika mendapatkan peluang, ya benar-benar harus menjadikan peluang itu menjadi gol. Karena kita tidak mendapatkan itu di striker-striker yang kita punya saat ini. Kita lihat sendiri di Piala Asia kemarin, lini depan kita atau striker kita belum mendapatkan satu gol pun di Piala Asia. 3 gol yang dicetak oleh timnas Indonesia di Piala Asia masing-masing dicetak oleh Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, dan Sandy Walsh, teman-teman. Jadi kita memang masih membutuhkan striker-striker yang mumpuni di lini depan, yang syarat pengalaman, yang pintar benar-benar mendapatkan peluang bisa menjadi gol. Karena kita tidak mendapatkan itu di striker-striker yang kita punya saat ini seperti Rupais Curik, Dendi Sulistiawan, Hoki Caraka. Kita belum mendapatkan itu dari striker-striker yang kita punya saat ini. Tapi tentunya pemain-pemain yang saya sebutkan tadi masih bisa berkembang pesat karena usianya masih muda-muda semua. Rupais Curik, Hoki Caraka. Ya, kita berharap banyak juga kepada pemain-pemain muda ini. Tapi untuk saat ini kita memang membutuhkan striker. Tapi tidak terlalu urgent juga sih kalau menurut saya, teman-teman. Kalau Sinteyong tidak bisa menemukan striker yang benar-benar mapan, ya mungkin Sinteyong harus bisa memaksimalkan striker yang timnas Indonesia punya saat ini sambil mencari, menunggu, dan mendapatkan striker yang benar-benar mapan dari segala hal, baik secara finishing, penempatan posisi, dan lain sebagainya, teman-teman. Itu yang saya harapkan. Kita masih membutuhkan striker, tapi tidak terlalu urgent banget. Yang kita inginkan saat ini tentunya pemain-pemain yang saat ini yang udah terdaftar untuk menjadi pemain diaspora, teman-teman. Seperti Tom Haye, Ratnat, Oratmangun, Nathan Cho, dan Martin Pais. Tentunya saya berharap keempat nama yang saya sebutkan tadi yang udah masuk daftar untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya, ya semoga bisa membantu timnas Indonesia atau bisa dipercepat prosesnya supaya bisa membantu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia nanti. Kita akan menghadapi ya tim yang cukup kuat juga di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, teman-teman. Kita akan menghadapi 2 kali Vietnam, di Stadion GBK sekali dan di kandang Vietnam 1 kali. Tentunya kita berharap kedua pertandingan ini bisa kita menangkan supaya kita bisa mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia ini. Tapi tentunya ini tidak akan mudah. Makanya saya berharap keempat pemain yang saya sebutkan tadi proses naturalisasinya dipercepat seperti Oratmangun, Tom Haye, dan Nathan Cho. Begitupun dengan Martin Pais karena kita membutuhkan tenaga pemain-pemain ini segera. Tapi ya kenyataannya saat ini DPR lagi masa reses dan
ya kemungkinan besar keempat pemain ini memang tidak bisa digunakan oleh Sinteyong ketika timnas Indonesia menghadapi timnas Vietnam nanti di kualifikasi Piala Dunia. Apalagi Martin Paes yang kabarnya ya ada sesuatu yang memberatkan Martin Paes untuk bisa membela timnas Indonesia, teman-teman. Saya kurang mengerti apa yang jelasnya PSSI tentunya masih bekerja untuk menemukan solusi untuk mendapatkan Martin Paes dan bisa membela timnas Indonesia. Dan saya berharap keempat pemain ini segera bisa memperkuat timnas Indonesia, karena benar-benar kita membutuhkan tenaga dari Tom Haye terutama, teman-teman, di lini tengah. Kita membutuhkan pemain seperti ini untuk bisa mengalirkan bola ke lini pertahanan lawan. Tapi kalau memang belum bisa dipakai nanti ketika menghadapi timnas Vietnam, apa boleh buat? Sinteyong sebagai pelatih kepala dari timnas Indonesia ya harus bisa kembali memaksimalkan pemain-pemain dari timnas Indonesia yang ada saat ini. Sinteyong juga udah membuktikan kemarin di Piala Asia mampu mengalahkan timnas Vietnam, meskipun itu lahir dari titik putih, gol yang dicetak oleh timnas Indonesia melalui Asnawi Mangkualam. Tapi saya berharap di pertandingan nanti timnas Indonesia benar-benar bisa, khususnya nanti di Stadion Gelora Bung Karno, timnas Indonesia benar-benar bisa membungkam timnas Vietnam. Apalagi di dua laga sebelumnya kita tidak mendapatkan poin maksimal, kita kalah melawan timnas Irak dan hanya mampu bermain imbang melawan timnas Filipina. Ya, Martin Paes selaku penjaga gawang ya juga menurut saya tidak terlalu urgent banget, tapi kalau emang bisa dipercepat, bisa diselesaikan apa yang menjadi permasalahan untuk Martin Paes ya itu lebih bagus lagi. Karena Hernando Ari juga tidak tampil buruk, teman-teman, ketika membela timnas Indonesia di Piala Asia. Tapi tentunya kita membutuhkan pemain yang punya pengalaman lebih dibanding Hernando Ari, dan tentunya memberikan persaingan yang ketat kepada Hernando Ari yang menjadi penjaga gawang utama timnas Indonesia saat ini. Itu yang saya harapkan, teman-teman, dan mudah-mudahan di pertandingan nanti ketika menghadapi timnas Vietnam kita benar-benar bisa memenangkan pertandingan dua-duanya, meskipun saya anggap itu sulit, tapi ini harus karena kita ingin lolos ke kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia zona Asia, teman-teman, dan berharap mendapatkan sesuatu yang bisa membuat timnas Indonesia berpartisipasi di Piala Dunia 2026 nanti, teman-teman. Tentunya itu harapan kita semua dan semoga terwujud. Dan yang terakhir saya ingin mengingatkan teman-teman, sebentar lagi akan ada pertandingan final Piala Asia yang mempertemukan antara timnas Qatar dan Jordania. Kira-kira siapa yang akan mengangkat Piala Asia tahun ini? Qatar kah atau Jordania? Kira-kira berapa skornya? Silahkan tulis prediksi kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.